Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mempersiapkan ibadah pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu yang menjalankan ibadah secara virtual maupun konvensional, kita akan mempersiapkan sama-sama. Kita mensyukuri karena anugerah Tuhan. Sampai saat ini kita boleh diberikan kekuatan, kesehatan karena kasih karunia-Nya. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Penatua Hana Sri Lestari. Sebelum kita memulai ibadah, Bapak Ibu kami undang untuk berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan dari Kidung 222b ayat 1 dan yang ke-7. Saat ini dari awal hingga akhirnya nanti atas pertolongan Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit bumi beserta isinya, yang tidak pernah meninggalkan karyanya dan yang selalu mengasihi umat ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaatnya. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang mengasihi Tuhan dan tentu juga dikasihi oleh Tuhan, tema liturgis pada saat ini adalah firman Tuhan penuntun kehidupan, seperti yang tertulis di dalam warta jemaat. Firman Tuhan penuntun kehidupan. Bagi kita sebagai umat percaya, umat milik Tuhan, tentu sudah tidak asing tentang firman Tuhan. Dan sudah seharusnya bagi kita menjadikan firman Tuhan itu sebagai penuntun dalam kehidupan kita. Bukan hanya pada saat ini saja, yang saat ini adalah bulan kitab suci. Tetapi justru setiap hari, sepanjang hidup kita. Karena firman Tuhan itu merupakan pelita bagi kita dan juga terang bagi jalan kita. Kalau kita menggunakan firman Tuhan sebagai terang bagi jalan, maka kita akan memiliki hikmat yang dari atas.
seperti firman Tuhan dalam Yakobus pasal 3 ayat 17 dan 18 yang demikian. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Amin. Mari kita sambut dengan memuliakan nama Tuhan melalui PKJ 46 ayat yang pertama dan ketiga dari Kungkungan. masuk ke dalam terang Allah. Dari beban kesakitan masuk ke dalam kekuatan Allah. Dari hempasan badai deras masuk ke dalam bandar terang. Dari keputusasaan masuk ke dalam anugerah Allah. Dan dari berbagai keadaan yang buruk akibat dosa-dosa kita,
Kalau kita mau datang kepada Tuhan memohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kita, maka kita percaya Yesus yang penuh kasih mau menerima kita dan menghapus segala dosa-dosa kita, memindahkan kita dari kuasa kegelapan ke dalam terang. Untuk itu, mari kita bersama-sama tunduk kepala, berdoa, meminta pengampunan kepada Tuhan. Jemaat disilahkan berdoa secara pribadi terlebih dahulu. Nanti kami melanjutkannya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang sungguh mengasihi kami bersujud ke hadirat-Mu mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Bahkan di pagi hari ini kami dapat beribadah, itu juga karena kasih karunia dari Engkau saja. Ya Tuhan Allah kami yang maha kasih, kami mengakui sebagai manusia yang penuh dengan dosa. Kami tersungkur di hadapan kaki-Mu ya Tuhan, memohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Kami mengakui belum dapat sepenuhnya mengasihi Engkau yang sudah lebih dahulu mengasihi kami secara sempurna. Kami belum dapat sepenuhnya mengasihi sesama kami. Bahkan kami masih sering menyakiti hati Tuhan dan juga hati sesama kami. Kami masih sering bersikap tinggi hati, menyombongkan diri, mementingkan diri sendiri. Kami belum dapat selalu menunjukkan kesetiaan kami kepadamu, ya Yesus yang setia kepada kami sampai mati di kayu salib buat kami yang berdosa ini. Ampunilah kami ya Tuhan, kuduskanlah kami dan perbaharui hidup kami. Mampukan kami agar semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Semakin hari semakin setia kepada Tuhan di dalam hidup kami setiap hari. Demikian ya Tuhan permohonan doa kami. Kami menyerahkannya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, menyesalinya dan memohon pengampunan kepada Tuhan, kita yakin dan percaya Allah kita adalah Allah yang maha kasih. Oleh karena itu, jemaat diundang untuk bangkit dan berdiri. Kita akan menerima berita anugerah dan juga petunjuk hidup baru. Berita anugerah saya bacakan dari 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 yang demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sedangkan petunjuk hidup baru saya bacakan dari 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-2 sampai ke-6. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-Nya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-Nya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib
hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat 40 ayat yang pertama sambil berdiri, nanti ayat yang kedua disilahkan duduk. Ajaib benar anugerah. Membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan kita baca dari Markus 9 ayat 30 sampai dengan 32. Disilakan yang bertugas membaca. Jemaat yang terkasih, sebelum kita membaca serta merenungkannya, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, inilah ibadah kami yang sudah berjalan dengan lancar dan baik. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa menyertai kami. Terima kasih juga atas kehidupan kami, kesehatan kami, dan segala yang akan kami lakukan, kiranya Tuhan tetap menyertai. Saatnya kini kami akan membaca dan merenungkannya, sebagian firman dari Alkitab. Tuhan sertai kami, Tuhan turunkan Roh Kudus ke dalam tengah-tengah kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dari kami, serta bisa menjalankannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Amin. Ayat 33 sampai dengan 37, saya lanjutkan membacanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia berkata kepada murid-muridnya,
apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti di dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku." Amin. Yang menjadi natsnya saya bacakan ulang di ayat 35 dan 37 demikian. Pada bagian B. "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Ayat 37, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku." Berbahagia setiap kita yang tekun, setia membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Tentu lebih berbahagia bagi kita yang juga melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita setiap hari. Amin. Shalom Bapak Ibu, semuanya sehat? Wow, puji Tuhan ya. Semua yang hadir di sini pasti sehat ya. Untuk Bapak Ibu yang di rumah mungkin ada yang kurang enak badan, tapi tetap bersyukur. Kita diberi kesempatan untuk ikut beribadah pada saat ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca dari Markus pasal 9 ayat 30 sampai dengan 37, ini ada dua bagian, dua perikop. Pada perikop yang pertama di ayat 30 sampai dengan 32, secara singkat diceritakan Tuhan Yesus memberitahukan untuk kedua kalinya tentang penderitaan yang akan dialaminya. Namun tetap saja para murid belum mengerti tentang maksud dan penderitaan itu. Mereka sebagai orang Yahudi masih memiliki pemahaman bahwa Yesus sebagai Mesias itu akan menjadi penguasa dan mengalahkan semua pemerintah yang ada. Sehingga ia menjadi raja di atas segala raja. Nah, pemahaman ini nampaknya yang menghalangi para murid untuk dapat memahami tentang makna penderitaan Yesus. Perikop yang kedua di ayat 33 sampai dengan 37. Nah, masih nampak pemahaman para murid yang salah tentang Yesus sebagai Mesias makin jelas di sini. Setelah Yesus memberitahukan tentang penderitaannya yang tidak mampu mereka pahami lagi, ini mereka malah berebut ya, untuk menjadi yang terbesar. Nah, dalam menanggapi hal ini, Yesus justru berkata di ayat 35 tadi, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Tentu saja jawaban ini sangat bertentangan dengan apa yang diperdebatkan oleh para murid. Tetapi inilah yang menjadi poin penting dari teks di kedua perikop tadi. Karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus tidak hanya terjadi melalui penderitaannya saja, melainkan juga
melalui perubahan pola pikir yang menuntun pada kehidupan yang lebih baik. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau panjenengan mendengar kata perubahan, apa yang ada dalam benak ataupun apa yang terpikirkan? Nah, setidaknya kalau kita mendengar kata perubahan, nah pasti sesuatu berubah dan akan selalu berubah. Ya, justru perubahan ini merupakan suatu keniscayaan yang selalu terjadi. Contoh dalam kehidupan kita dari kecil, ya bayi yang lahir ya berubah jadi semula tidak bisa apa-apa, mungkin bisa merangkak, kemudian berubah bisa jalan, bisa berlari dan seterusnya. Dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa seperti kita. Untuk berubah itu melalui suatu proses, tidak bisa tiba-tiba lahir langsung dewasa, ya, tidak bisa. Melalui proses untuk berubah, itu berubah secara fisik, demikian juga secara psikis, dan apalagi tergantung ataupun perubahan secara pola pikir, ya, merupakan suatu proses. Nah, inilah yang akan kita gumuli, bahwa firman Tuhan yang menuntun perubahan pola pikir. Itulah judul perenungan kita saat ini. Firman Tuhan yang menuntun perubahan pola pikir. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, perubahan pola pikir menjadi titik tekan Tuhan Yesus dalam kisahnya bersama para murid yang tadi sudah kita baca. Yesus ingin meluruskan pemahaman para murid tentang Sang Mesias yang selama ini dipahaminya. Kita tahu para murid itu adalah orang-orang Yahudi, ya, jadi yang sudah memiliki pemahaman terlebih dahulu bahwa Mesias itu ya sosok yang berkuasa, yang akan menjadi raja di atas segala raja, punya kekuasaan yang besar. Nah, itu pemahamannya yang sudah sudah tertanam dalam dirinya. Pemahaman itu kemudian mempengaruhi pola pikir atau cara berpikir dalam kehidupan orang-orang Yahudi pada umumnya, dan dalam hal ini khususnya juga para murid-murid Tuhan Yesus. Pemahaman ini membuat mereka merasa superior, ya, dibandingkan dengan yang lainnya. Mereka merasa sebagai umat pilihan, nah, yang kemudian akan menguasai dunia karena Mesias akan datang dengan kekuatan dan kekuasaan yang besar dan menjadi raja di atas segala raja. Sehingga mereka sulit, bahkan tidak mau menerima kalau Sang Mesias yang datang itu adalah sosok yang sederhana. Pola pikir mereka ini juga nampak jelas ketika Tuhan Yesus memberitakan untuk kedua kalinya tentang penderitaannya, namun tetap saja mereka tidak mampu memahaminya. Ketidakmampuan ini karena pikiran mereka sudah diisi dengan pemahaman bahwa Mesias adalah sosok yang berkuasa dan tidak mungkin Mesias itu menderita. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana menjadi murid yang baik sehingga ketika Yesus berkuasa mereka memiliki tempat yang baik pula. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Kalau ada seorang mungkin sahabat yang menjadi pemimpin, ya banyak orang kemudian berebut berbuat baik supaya mendapatkan
posisi ataupun kedudukan yang baik pula. Nah, pola pikir yang seperti ini yang juga mempengaruhi cara mereka, murid-murid Yesus ini bersikap. Jelas di bacaan tadi, di saat seharusnya mereka mempersiapkan diri untuk melanjutkan pelayanan Yesus, ketika di kemudian hari Yesus kembali naik ke sorga, tapi mereka malah menyibukkan diri untuk berdebat tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Yesus pun kembali menegaskan tentang pemahaman Mesias yang ia bawa ke tengah-tengah perdebatan para murid itu. Dengan tegas Yesus mengatakan, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia yang menjadi terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Di ayat 35 yang menjadi nats kita tadi. Nah, perkataan Yesus ini kembali menegaskan bahwa Mesias yang datang bukanlah seperti yang mereka bayangkan. Mesias yang datang adalah sosok yang melakukan perubahan mendasar dalam kehidupan manusia melalui perubahan pola pikir dan perilaku keseharian. Mesias yang dimaksud Yesus bukan mengubah melalui perlawanan besar, melalui perang besar, bukan. Namun merubah melalui teladan tentang kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yesus terus menggiring pola pikir para murid dengan berkata, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Di ayat 37 tadi. Ya, Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan. Lagi-lagi dan lagi, perkataan ini sangat bertolak belakang dengan pemahaman Mesias sebagai raja. Kenapa? Kita bayangkan anak kecil. Ya, anak kecil sih bisa apa? Biasanya juga diremehkan dan malah kalau ada orang dewasa yang sedang berembuk, nah anak kecil suruh sana. Jangan ikut-ikutan orang dewasa yang sedang berembuk ataupun membicarakan hal yang penting. Nah, anak kecil merupakan simbol dari orang-orang yang dianggap tidak mampu. Namun kita perhatikan, Yesus justru memberi penekanan di sini bahwa barang siapa menyambut anak kecil itu, maka ia menyambut Yesus. Apa maksudnya? Tentu dalam arti barang siapa memiliki kepedulian terhadap orang-orang yang dianggap tidak mampu, memiliki kepedulian terhadap orang-orang yang dianggap lemah, dialah yang melakukan kehendak Allah. Ya. Perubahan pola pikir dari yang menganggap diri sebagai orang pilihan dan akan menguasai yang lain berubah menjadi pribadi yang rendah hati dan memperhatikan orang lain. Itulah yang menjadi tujuan Yesus dalam mendidik para muridnya. Kita juga bisa membacanya seperti yang kita baca di ayat pembimbing tadi dalam
Yakobus 3 ayat 17 dan 18. Saya bacakan ulang yang demikian. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, jelas dalam bacaan yang barusan kita baca menekankan kepada kita yang membaca, tentu yang diharapkan juga melakukan firman-Nya, untuk menjadi pribadi-pribadi yang berhikmat. Pribadi yang berhikmat dengan menjadi pendamai, peramah, penurut, penuh kasih, dan buah-buah yang baik. Tidak memihak, juga tidak munafik. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan pola pikir kita senantiasa berdasarkan kehendak Tuhan, yang kemudian akan mempengaruhi sikap hidup kita yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai penuntun, tentu kita harus rajin membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan sebagai penuntun perubahan pola pikir kita. Selamat belajar dan terus belajar, serta berjuang untuk bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tentu semuanya melalui proses, tidak instan. Agar semakin nyata firman Tuhan menjadi penuntun pola pikir kita, sekaligus sebagai penuntun setiap langkah hidup kita. Dan kita jadikan firman Tuhan itu pelita bagi kita dan terang bagi jalan kita. Di tengah-tengah situasi yang kurang kondusif sekalipun, marilah kita tetap bisa berjuang melakukan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari, agar kita boleh berkenan di hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat disilakan untuk mengambil saat teduh. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Mampukan kami untuk terus mengandalkan Engkau, setia membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar firman-Mu menjadi penuntun dalam pola pikir kami, selanjutnya menjadi penuntun dalam perilaku kami, menjadi terang bagi langkah kami, dan hidup kami berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat, mari kita bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Diundang untuk bangkit dan berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan duduk kembali. Kita bersama-sama mengaturkan persembahan yang sudah kita kumpulkan. Kita iringi dengan pujian
bila topan keras melanda hidupmu. Kidung Jemaat 439 ayat 1 dan 3. Bersama-sama satukan hati untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang selalu mengasihi kami, sumber pertolongan bagi kami. Kami kembali bersujud di hadirat-Mu ya Tuhan, mengucapkan syukur atas segala pertolongan Tuhan dan berkat Tuhan yang memampukan setiap kami untuk mengikuti ibadah pada saat ini. Kiranya Engkau yang memberkati setiap kami, agar ibadah kami tidak sia-sia, tapi sungguh menjadi berkenan di hadirat Tuhan dan membawa berkat di dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan, kami juga menghaturkan persembahan yang sudah kami himpun, baik persembahan yang berupa uang, persembahan yang berupa pikiran, tenaga, waktu kami. Tuhan, kiranya Engkau menyucikannya, agar persembahan-persembahan hidup kami ini Engkau sucikan dan kami Engkau layakkan menghadap kehadirat Tuhan. Bapa, kiranya Engkau tetap memberkati kami untuk kami dapat melanjutkan aktivitas kami selanjutnya, baik kami yang bekerja maupun kami yang melakukan aktivitas di rumah. Biarlah berkat Tuhan tetap dapat kami terima di keluarga tiap keluarga. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang sakit dirawat di rumah. Tuhan, kiranya Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau yang memberkati segala hal yang diterima oleh saudara-saudara kami yang sakit, Engkau berkenan menyembuhkannya. Begitu juga memberikan kelegaan, memberikan kesabaran kepada keluarga yang merawatnya, sehingga semuanya menjadi sarana kesembuhan boleh diterima. Demikian pula ya Tuhan, kami tetap menyerahkan bangsa dan negara kami dalam keberadaan selama ini.
Kami bersyukur karena pada hari demi hari di akhir-akhir ini kondisi sudah mulai membaik. Kami percaya pada saat yang tepat yang Engkau kehendaki semuanya akan pulih kembali normal. Namun ya Tuhan, kami tetap menyerahkan kepadamu. Biarkan hikmat akal budi yang dari Tuhan menyertai pemimpin-pemimpin kami, baik yang ada di pusat, di daerah maupun sampai ke tingkat yang terendah di desa, di RW, di RT, sehingga yang memiliki kekuatan untuk ataupun berwenang untuk mengambil keputusan yang tepat untuk kebaikan dan kondisi yang lebih baik bangsa dan negara kami ini. Mampukan kami setiap rakyat Indonesia ini juga mendukung apa yang menjadi program pemerintah, sehingga kami boleh bekerja sama satu dengan yang lain mewujudkan negara bangsa yang damai sejahtera. Bapa, kami juga menyerahkan keberadaan Gereja Kristen Jawi Wetan, khususnya jemaat Kediri ini. Engkau memberkati setiap kami, Bapak Pendeta beserta keluarga, Bapak Ibu Penatua, Diaken beserta keluarga, dan kami semua setiap warga jemaat. Mampukan setiap kami untuk ambil bagian dalam peran kami masing-masing, agar program yang dicanangkan oleh Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Kediri dapat terlaksana dengan baik. Dalam waktu dekat kami akan mengadakan pemilihan penatua dan diaken. Biarlah Tuhan yang campur tangan memberikan hikmat kepada kami semuanya, baik kepada panitia maupun kami warga jemaat yang ikut ambil bagian dalam mengajukan pemilihan para calon, agar semuanya diberkati oleh Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan lancar. Kami juga menyerahkan program-program yang lain, sekalipun karena masih masa pandemi ada keterbatasan-keterbatasan. Kami percaya Tuhan tetap menolong kami. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk program KPPWJ yang akan melakukan bazar persembahan. Kiranya Tuhan juga menuntun, menyertai setiap panitia, bahkan setiap ibu yang berperan di dalamnya, sehingga semuanya juga boleh berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak Tuhan. Dan semuanya untuk kami persembahkan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Demikian ya Tuhan, kami akan undur dari tempat ini untuk melanjutkan aktivitas kami yang lain. Kiranya Tuhan menyertai kami. Demikian permohonan doa kami ini yang kami serahkan di dalam percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita undur dari tempat ini untuk melanjutkan ibadah dalam hidup kita setiap hari melalui perilaku, melalui teladan hidup kita. Kita akan mendengar pengutusan. Jemaat disilakan berdiri. Saya bacakan firman Tuhan menjadi pengutusan bagi kita semua dari Yesaya 48 ayat yang ke-18 yang demikian. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Tuhan akan selalu menyertai hidup kita. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat 432 ayat yang kedua.
jika padaku ditanyakan. Damai sejahtera yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa dan berkat kasih setia Tuhan Yesus Allah Putra, serta kekuatan untuk hidup dalam pengharapan, melakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan oleh kuasa Roh Kudus, menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan Kidung Ria 165 ayat yang pertama. Tiap langkahku. Kami perlu mengingatkan satu hal, walaupun kondisi COVID-19 saat ini sudah mulai mereda, kita bersyukur sudah masuk di level kedua. Namun kita tetap ingat bahwa kita tetap berprokes dengan baik. Sebelum kita pulang, mari kita mengambil saat teduh. Selesai. Jemaat menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan mengikuti ibadah pada pagi hari ini.